Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum Etika dan Profesi dari kelas J. Perkenalkan, saya Salsa Pramula Eki Widodo dengan anggota yang bernama Nursabila Aulia, Hanifah Radia, Salsabila Haila, dan Dinda Sipa. Jadi di sini kami akan menerangkan tentang problematika terhadap independensi hakim di pengadilan dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya, keberadaan hakim adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu ataupun tidak terpengaruh oleh siapapun. Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak pribadi sebagai manusia yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain. Tentunya dimaksudkan independensi hakim dalam pelaksanaan tugas yudisialnya adalah mandiri, tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan keyakinan nuraninya. Namun di sisi lain, independensi di sini bukan mutlak tanpa batas. Akan tetapi ada batas-batasnya, karena suatu lembaga ataupun organisasi tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Independensi hakim dalam cakupan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen disebutkan bahwa pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terbaru adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan juga, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, kata Bagir Manan, diperlakukan untuk menjamin impartiality dan fairness dalam memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen, tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nursabila Aulia. Tentu saja dalam memutuskan perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam konteks Indonesia, hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang harus dibaca. Penjelasan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun. Tetapi dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Yunto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika kita cermati dengan baik, hakim-hakim tidak lagi dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan keadilan. Bahkan hampir setiap forum yang khusus membahas dunia peradilan dan hakim yang kita temukan adalah keluhan maupun kritikan. Salah satu keluhan yang sering kita dengar dan temukan adalah mengenai kualitas putusan yang dianggap selalu tidak adil bagi masyarakat kecil. Untuk mewujudkan kebebasan hakim tersebut, maka harus ada jaminan hukum agar hakim dapat terbebas dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan negara dan pemerintah. Terbebas dari segala bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi
beban psikologis dan psikisnya, baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Independensi terpasung di dalam dan tersandra pihak luar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hanifah Radhia dengan NPM 19.495. Jadi yang pertama, kendala internal. Penelitian ini menguraikan kendala-kendala yang biasanya dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara. Peneliti melakukan wawancara kepada para hakim terkait faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutus. Faktor-faktor itu dapat berasal dari luar pengadilan, seperti kebijakan negara, politik hukum negara, dinamika politik daerah, serta stabilitas keamanan yang berpengaruh dan menjadi kendala dalam menyelesaikan perkara secara bebas dan imparsial. Dari berbagai wawancara dan FGD ditemukan beberapa kendala juga berasal dari internal pengadilan. Secara normatif, independensi hakim seharusnya terwujud pada kesetaraan hakim dan kemandirian setiap hakim untuk memutus yang bebas dari tekanan pihak luar maupun sesama hakim. Namun, dalam realitasnya, beberapa hakim mengakui adanya posisi yang tidak setara antar hakim dalam memutus. Beberapa hakim mengakui adanya arahan hakim ketua majelis yang umumnya lebih senior untuk menghilangkan atau meminimalisasi dissenting opinion dalam memutus. Peneliti juga menemukan pola hubungan senioritas dan struktural yang juga mempengaruhi para hakim dalam memutus. Sejumlah hakim, terutama hakim junior, mengakui bahwa ketua pengadilan negeri memberikan arahan terhadap mereka, khususnya terkait kasus yang berhubungan dengan kepolisian. Yang kedua, intervensi pihak luar. Intervensi pihak luar kendala kinerja hakim yang berasal dari eksternal pengadilan dan cukup dominan adalah intervensi elit politik lokal, pemerintah daerah, kepolisian, dan tekanan dari massa yang mengancam keamanan persidangan atau keselamatan hakim. Hal itu relatif hampir ditemui di seluruh pengadilan. Perkenalkan, saya Salsabila Ila Zahra dengan NPM 19.505. Hampir semua hakim menceritakan pengalamannya untuk menyelamatkan diri dari kepungan massa. Salah satu majelis hakim bercerita sebagai berikut. Kasusnya tentang pemalsuan hakim itu menambahkan di pengadilan ia bertugas pernah menyidangkan kasus makar. Para pendukung terdakwa berteriak dan mencaci maki hakim, yang sebenarnya menurutnya sudah dalam kategori menghina pengadilan. Dan adapun kendala keamanan menyebabkan hakim dan pengadilan bergantung kepada pihak kepolisian. Pada saat yang sama, pihak kepolisian saat tergantung pada putusan hakim dalam kasus-kasus pra-peradilan. Hal itu berdampak pada pertukaran kepentingan antara hakim dan polisi. Satu sama lain berupaya untuk saling menjaga hubungan karena saling membutuhkan. Beberapa hakim mengaku menerima permintaan dari kepolisian untuk menolak permohonan pra-peradilan. Dan adapun beberapa hakim juga mengaku mengabulkan permohonan pra-peradilan dengan syarat pihak kepolisian menempatkan anggotanya untuk tenaga pengamanan pengadilan. Hakim lainnya menyebut problem keamanan menyebabkan pengadilan dan hakim harus menjaga hubungan baik dengan kepolisian. Dalam kasus-kasus pra-peradilan, menurutnya ada 99% hakim selalu memenangkan polisi dan hanya sedikit sekali yang dimenangkan. Menurutnya, biasanya pra-peradilan dikabulkan hanya jika si polisi benar-benar melakukan kesalahan fatal dan buktinya yang kuat. Dan di sini terdapat dua persoalan utama yang menjadi problematika hakim. Problem yang dihadapi hakim di Indonesia dapat dikategorikan dalam dua hal yang saling berkaitan.
Problem yang pertama adalah problem yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut struktur kekuasaan kehakiman dan implikasinya terhadap kemandirian hakim. Dan problem yang kedua adalah implikasi dari problem pertama yang sangat berdampak pada realita pelaksanaan tugas hakim di lapangan. Pada umumnya, hakim di daerah dihadapkan pada berbagai persoalan. Di antaranya keterpencilan geografis dan ketiadaan akses terhadap sumber daya informasi berupa pengetahuan dan instrumen hukum terbaru. Dan tak hanya itu, realita lainnya adalah masalah keamanan dan kenyamanan kerja, terutama di daerah rawan konflik dan di daerah yang terpencil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dinda Sipa dengan NPM 19.516. Kendala kondisi geografis terhadap kinerja hakim yaitu salah satunya pada pertama, kepentingan ketika bertugas di daerah asal, kedua, pada keamanan, ketiga, pada kesulitan transportasi dan komunikasi, yang keempat, kebutuhan logistik serta hiburan, dan yang terakhir, peningkatan kapasitas dan kendala infrastruktur pengadilan. Rekomendasi agar didapatkan kualitas hakim yang memiliki integritas, puncak-puncak prestasi melalui berbagai kinerja dan putusannya, maka kepada hakim harus diberikan hak-haknya yang hakiki, yaitu kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hak-hak ini harus didukung oleh negara, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk mendapatkan hakim yang berkualitas, profesional, dan sekaligus memiliki integritas tinggi, harus dijamin kesehatan lahir dan batin. Kesejahteraan juga harus dikaitkan dengan jaminan terhadap rasa aman, terutama bagi mereka yang ditempatkan di daerah konflik, perbatasan, dan memiliki keadaan khusus. Tidak kalah pentingnya adalah jaminan bahwa hakim harus memiliki akses untuk dapat bertemu keluarga, dan apabila harus bersama keluarga, maka harus ada jaminan bahwa istri dan anak-anak bisa mendapatkan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lain yang dibutuhkan untuk tetap bisa berkarya. Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku hakim ini. Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Komisi Yudisial Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Komisi Yudisial Republik Indonesia menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Komisi Yudisial Republik Indonesia diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.